Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Rasma, selamat pagi. Pagi. Apa kabar kelas 4 saja? Luar biasa. Berprestasi. Oke ya, kalian semangat hari ini ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali seperti biasanya ya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kamu habis sakit ya sekarang nih? Oh, makanya sudah lama nggak turun ke sekolahan ya. Sakit apa? Sakit apa? Oh, batuk pilek. Sekarang sudah sehat? Sudah sehat? Habis ke dokter ya? Nggak ke dokter, tapi minum obat. Iya, jaga kesehatan ya, karena di masa pandemi seperti ini daya tahan tubuh ini merupakan hal penting untuk kita jaga ya. Supaya apa anak-anak? Daya tahan tubuh kita harus dijaga supaya tetap sehat. Kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa lebih kuat melawan virus corona. Sip, enggak ya? Nah, tadi kalian sudah berdoa? Sudah berdoa, alhamdulillah ya. Nah, hari ini tanggal 13. Tema kita masih sama seperti pertemuan kemarin, yaitu indahnya keberagaman. Tapi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu hari ini kalian nanti akan membedakan ya karakteristik teks fiksi dan teks non fiksi ya. Kemudian selain itu juga kalian akan menggali informasi baru mengenai teks yang kalian baca. Nah, di situ kan ada tuh, dilihat kiri kanan kalian ada teks-teks yang sudah ibu tempelkan. Ya, nanti kalian akan membaca ya supaya tidak berkerumun. Ibu bikin empat tempat ya, kalian membaca nanti dibagi-bagi orangnya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak aman ya. Kemudian nanti juga ibu akan memperdengarkan teks audio karena ibu yakin seringkali kadang-kadang ada di antara kalian yang lebih paham bila mendengarkan, tapi kadang-kadang ada juga yang lebih paham bila membaca. Nah, jadi nanti setelah kalian membaca, kalian juga akan ibu perdengarkan teks audionya. Ya, itu skenario pembelajaran kita hari ini. 2 tepuk 1 ada yang tepuk ya, 1. Oke, maka kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Oh, Rizky 2 sih. Kamu berapa? 3 Ilham. Berarti dalam 1 minggu Ilham membaca 3 bacaan, Rizky 2 bacaan. Ada, wah ini banyak. Najwa berapa Najwa? Wah hebat, Najwa dalam 1 minggu membaca 6 bacaan. Kasih tepuk tangan buat Najwa. Hari ini kita akan menyebutkan atau mengidentifikasi karakteristik teks fiksi dan non fiksi. Nah, jadi mengidentifikasi itu apa ya, bahasa nyamannya menciri. Nah, kayak apa gerak teks fiksi itu ya, yang seperti apa teks non fiksi. Nah, sekarang ibu kasih petunjuk. Nah, bahwa kalau teks fiksi, ada yang tahu teks fiksi ya? Hayalan itu apa ya? Hayalan itu imajinasi berdasarkan karangan seorang penulis. Jadi kira-kira benar-benar terjadi apa tidak kalau cuma hayalan itu? Tidak benar-benar terjadi, ya benar. Nah, sedangkan teks non fiksi, teks berarti lawannya hayalan adalah kenyataan pintar. Nah, kalau teks fiksi itu teks berdasarkan hayalan. Kalau non fiksi itu berdasarkan cerita kenyataan. Apa tadi bacaannya tadi? Penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Berarti itu hayalan apa kenyataan? Apa benar? Kenyataan. Iya, berarti itu fiksi apa non fiksi? Non
kalian dapatkan dari membaca teks tersebut. Pahami ya. Nah, supaya lebih mantap lagi, karena ibu khawatir ada di antara kalian yang lebih paham mendengarkan daripada membaca, ya kan? Nah, ibu akan memperdengarkan audionya. Dengarkan baik-baik. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Ke pengerjaan LK, mari kita bahas. Nah, kita bahas sejauh apa sih kalian memahami tentang bahan bacaan itu, ya. Nah, di sini yang ibu minta adalah mari kita berdiskusi, mari saling mengungkapkan pendapat mengenai informasi baru yang kalian dapatkan dari teks yang barusan kalian baca. Oh, jangan takut salah. Iya, Najwa berani. Tepuk tangan dulu. Apa betul sih? Najwa berani, ya kan? Berani pertama kali yang mengangkat tangan. Apa Najwa? Iya. Ada yang mendengar kata Najwa tadi? Bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini. Jadi ibu akan membagikan sebuah teks non-fiksi kembali, tapi di sini ada tiga grup. Ada yang berisi tentang pembuatan pesawat terbang. Ada yang tentang olahraga pencaksilat. Dan teks ketiga tentang pelukis Indonesia yang terkenal. Nah, ibu membagikannya tidak semuanya sama, ya. Ibu bagikan berdasarkan hobi kalian. Kan pernah kita awal semester ya, awal tahun ya. Ibu minta kalian menuliskan hobi dan cita-cita, ya. Nah, ibu anggap itu merupakan sebuah minat kalian, ya. Jadi ibu bagi tiga, ada yang minat olahraga, minat bidang seni, dan yang berminat di bidang sains atau pengetahuan, ya. Lembar kerja ini ibu tawarkan kepada kalian, mau berapa menit selesai kira-kira? Membaca, kemudian kalian memahami, kemudian menuliskan, kira-kira berapa menit selesai? Ibu tawarkan sama kalian 20 menit? Sepakat semuanya? Oke, 20 menit selesai dimulai dari sekarang. Silahkan kerjakan. Kita dulu ya, dipahami dulu. Kalian sudah membaca teks yang berbeda-beda. Tadi Rizky membaca tentang apa, Rizky? Tentang pencaksilat. Kalau Delani tentang apa tadi? Oh, pesawat yang boleh. Ilham baca tentang apa? Oke, kan masing-masing ada yang beda ya. Ibu minta dari kalian untuk mempresentasikan, artinya membacakan hasil kerja kalian, ya. Dibaca saja ke depan. Siapa yang berani? Orang pertama kita akan beri tepuk salut. Siapa yang berani? Saya berani? Nggak berani. Ayo siapa yang berani? Salut. 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 Salut.
bagian hidup daripada. Oh, udah sampai situ aja, nggak apa-apa. Di sini dulu, bentar, di sini dulu ya. Apapun yang terjadi, kamu sudah menjadi orang yang terhebat hari ini karena berani pertama kali ke depan ya. Kita kasih tepuk tangan buat presentasinya Hadi. Ikuti gerakan ibu ya, supaya semangat dan ceria lagi. Ikuti gerakan ibu, ya, semuanya. Dia berhasil melawan diri sendiri nih. Maju kadang, pasti seperti itu. Ada konflik batin ya kan? Akhirnya dia bisa mengalahkan ketakutannya. Hebat tidak dengan orang seperti itu? Hebat. Karena yang lain jangan mau kalah. Kalau Hadi berani maju, yang lain juga berani maju. Giliran kedua, siapa yang berani ke depan? Iris? Iris? Boleh sip. Dan salut. 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 Oke, silakan. Silakan baca. Ini saya. Supaya kelihatan bukunya. Penetapan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dilakukan di beberapa wilayah. Buat kasih penghargaan buat Riris. Ya, kalau tidak ada yang kurang dari Riris. Ada? Sampaikan. Pembacanya lancar. Oh ya, kata si Ilham, membacanya lancar. Boleh dari tepuk tangan sekali lagi buat Ilham dan Riris. Satu orang lagi yang berbeda. Tadi sudah tentang pencaksilat. Bagaimana tentang Gatot Kaca tadi? Pesawat B.J. Habibie, siapa yang membahas itu tadi? Ikuti pembelajaran hari ini istilah lembar refleksi diri berikut ini. Yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian tulis perasaan kalian. Sedih, kecewa, bangga, merasa hebat, merasa senang. Nah, boleh ingin menangis misalnya. Gemeteran, boleh ya. Berarti perasaan itu kata sifat ya. Kemudian yang kedua, hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah apa yang bikin kalian pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang ragam bahasa daerah. Nah, bahasa daerah macam-macam ya. Kalau yang makan, bahasa Banjarnya makan. Kalau bahasa Jawa apa ya Kang? Mana ya? Tugas yang akan datang akan Ibu tagih kembali kartu literasi. Ya, temanya masih bebas. Kalian boleh membaca bacaan apa saja boleh ya. Ibu berikan. Ya, maka kita akhiri juga dulu. Tapi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian untuk memberanikan diri ya, hari ini aktif ya. Besok kalau pertemuan berikutnya jangan ada yang tidak lagi. Hari ini sudah hebat tadi semuanya ya kan? Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Ya, terima kasih kalian kumpulkan dulu di kantor literasi, baru boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fatimah.
calon guru penggerak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat adalah untuk kelas saya ambil sendiri, yaitu di kelas 4 SD, dengan mata pelajaran tematik tema 7, indahnya keragaman negeriku. Pendekatan yang saya gunakan adalah saintifik sesuai dengan kurikulum 2013 dengan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dan mengkombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten yaitu ketika saya membagikan materi lembar kerja berdasarkan minat siswa yang saya golongkan menjadi 3, yaitu seni, olahraga, dan sains. Penggolongan minat ini saya simpulkan dari hobi dan cita-cita yang telah mereka tuliskan di awal tahun saat perkenalan. Dalam diferensiasi konten juga terlihat saat pembelajaran memfasilitasi berbagai profil belajar siswa. Ada yang audio, kinestetik, maupun visual. Sedangkan diferensiasi proses yaitu ketika saya memberikan bantuan kepada beberapa siswa yang membutuhkan bantuan, dan sedikit demi sedikit bantuan itu akan saya kurangi hingga terbentuklah kemandirian. Diferensiasi produk yaitu berupa karya yang dihasilkan siswa. Siswa yang belum pandai menuangkan pengetahuannya dalam sebuah kalimat atau paragraf, maka saya akan memberikannya kesempatan untuk menuliskannya dalam kata-kata kunci saja. Yang penting dia memahami, kemudian guru juga paham akan maksudnya. Pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan yaitu meliputi 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kesadaran sosial berempati. Saat saya mendekati siswa secara personal untuk menanyakan kabar atas ketidakhadirannya pertemuan lalu. Juga ketika saya mengajak siswa mengapresiasi usaha dan keberanian temannya untuk mencoba yang meskipun hasilnya belum sempurna namun tetap harus diberikan penghargaan. Berikutnya, kompetensi yang saya kembangkan dalam pembelajaran yaitu membuat keputusan bertanggung jawab. Saat saya meminta siswa untuk menentukan berapa lama durasi waktu pengerjaan LK yang akan mereka selesaikan, nah saat itu mereka sepakat 20 menit selesai. Maka kita harus konsekuen, dalam 20 menit semua mesti menyelesaikan LK-nya. Selain itu juga saya memberikan umpan balik dengan meminta siswa mengisi jurnal refleksi diri. Di sana saya meminta menuliskan perasaannya ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian menuliskan juga hal yang menarik dan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran selanjutnya. Di sini saya ingin mereka menyadari tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan dari diri mereka sendiri. Mereka mengenali emosi dan perasaannya sendiri, sehingga dapat dikatakan ini juga merupakan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Saya merasa sangat diterima oleh siswa di kelas, terbukti dari respon mereka baik verbal maupun non-verbal, serta catatan di refleksi diri yang telah mereka tuliskan. Hampir semuanya menuliskan senang, walaupun masih ada 1-2 orang yang mengatakan gugup, tegang, yang mungkin karena situasi pembelajaran yang agak berbeda dengan hadirnya guru lain. Saya juga merasa bahwa pembelajaran ini diapresiasi oleh kepala sekolah dan rekan sejawat karena mereka benar-benar ingin melihat secara langsung pembelajaran berdiferensiasi ini. Dari proses supervisi dan pengamatan teman sejawat inilah kami saling belajar, saling memberi masukan dan perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Berkat kalian kepala sekolah dan rekan sejawat, juga saya merasa terbantu dalam refleksi diri dan menyusun rencana perbaikan. Misalnya tentang pengelolaan waktu, durasi pembelajaran melebihi dari perencanaan. Kemudian juga saat saya memberikan bantuan kepada salah satu siswa, menurut teman-teman saya arahnya seperti sedang mendikte. Mungkin maksudnya saya harus lebih sabar dan perlahan dalam menggali pemahamannya. Ya, saya mengakuinya karena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain karena mengejar durasi waktu, siswa yang saya bantu itu memang memang dia itu termasuk anak yang selama pembelajaran masa pandemi ini jarang sekali hadir ke sekolah, juga hampir tidak pernah mengerjakan tugas yang saya berikan, sehingga pengetahuan awalnya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-teman lain di kelas.
Memang sudah direncanakan saya memberikannya kesempatan untuk menghasilkan produk yang berbeda dibandingkan teman yang lain. Kalau teman yang lain saya minta menuliskan kalimat-kalimat, khusus anak ini saya memberikan kesempatan untuk menuliskan kata-kata kunci saja atau kalimat singkat, sehingga ia tetap merasa dapat mengimbangi teman lain di kelasnya. Ya, intinya mungkin saya mesti memberi perhatian lebih kepadanya, kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak guna memotivasinya agar tidak minder dan tetap rajin belajar. Demikian refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.